Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Al-Razak dari TI 07, Teknik Informatika Angkatan 2024, NIM saya 0110224155. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari makalah yang berjudul Implementasi Python di Google Colab untuk membenarkan ejaan kata berdasarkan dataset KBBI. Nah, di sini terdapat 3 poin kenapa sih kita harus membenarkan ejaan kata berdasarkan dataset. Nah, di poin pertama, bahasa Indonesia membutuhkan ejaan yang baku. Nah, apalagi kalau kita buat makalah atau buat dokumen, buat skripsi, pasti harus menggunakan ejaan yang baku. Nah, jadi itu salah satu alasan kenapa kita harus menggunakan ejaan yang baku. Nah, yang kedua, perbaikan secara manual ini memakan waktu dan rentang kesalahan. Kalau kita perbaiki manual gitu kan, pasti kan ada aja yang kurang, ada aja yang kelewat gitu. Dan juga pasti tidak efisien secara waktu gitu. Nah, yang ketiga ini, Python di Google Colab memungkinkan koreksi otomatis berbasis dataset. Nah, jadi daripada kita pakai manual atau kita perbaiki manual, kita bisa memperbaiki atau mengkoreksi secara otomatis berdasarkan dataset. Nah, di sini terdapat dua masalah. Nah, yang pertama ini bagaimana menggunakan Python untuk membenarkan ejaan dengan algoritma Levenshtein Distance. Nah, jadi algoritma Levenshtein Distance ini dia mencari huruf yang mirip gitu atau kata yang mirip berdasarkan dataset seperti itu. Nah, yang kedua ini adalah apa keunggulan teknologi ini dibandingkan metode manual gitu. Jadi apa sih kegunaannya teknologi ini? Secara efisien waktu, bagaimana sih unggulannya gitu? Nah, tujuan. Nah, di sini terdapat dua tujuan. Yang pertama menjelaskan implementasi Python dalam koreksi ejaan. Yang kedua ini mengidentifikasi manfaat teknologi ini. Nah, kita masuk ke bagian kajian literatur dan metodologi. Nah, di kajian literatur terdapat 2 poin. Penelitian terkait menunjukkan teknologi meningkatkan efisiensi pembelajaran. Nah, jadi di penelitian terkait yang ada dalam dokumen, dijelaskan bahwa penggunaan teknologi itu untuk meningkatkan efisiensi pembelajaran. Nah, di poin kedua, Levenshtein Distance digunakan untuk sebagai algoritma dasar koreksi ejaan. Gitu. Jadi, koreksi ejaan ini dasarnya menggunakan algoritma Levenshtein Distance. Seperti itu. Nah, selanjutnya metodologi. Yang pertama ada identifikasi masalah. Yang kedua ada di literatur tentang algoritma dan dataset. Yang ketiga adalah pengembangan script Python. Yang keempat, pengujian akurasi dengan input kata baku dan tidak baku. Analisis dan pembahasan. Analisis dan pembahasan. Nah, yang pertama, script Python mengkoreksi ejaan secara otomatis menggunakan dataset KBBI. Nah, jadi kita harus punya dulu nih dataset KBBI-nya gitu atau kalimat atau kata-kata gitu dalam format KBBI yang sesuai standar gitu. Jadi kita butuh itu untuk nanti dicari kemiripannya seperti itu. Nah, yang kedua ini algoritma Levenshtein Distance digunakan untuk menghitung kemiripan kata. Nah, jadi kita menggunakan algoritma Levenshtein Distance untuk memiripkan kata gitu. Jadi mengkoreksi berdasarkan kemiripan kata. Nah, poin ketiga, hasil pengujian menunjukkan tingkat akurasi tinggi. Nah, jadi dari hasil pengujian yang telah dilakukan, hasilnya itu akurasinya tuh tinggi banget gitu. Jadi katanya tuh benar gitu dan mirip banget gitu. Nah, di poin terakhir atau poin keempat, kendala utama adalah kebutuhan dataset yang besar untuk akurasi optimal. Nah, jadi kendala dari sini tuh datasetnya tuh kurang lengkap atau kurang optimal gitu. Sehingga butuh dataset yang lebih besar dan juga yang akurat dan juga optimal seperti itu. Kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulannya, teknologi Python di Google Colab efektif untuk membenarkan ejaan. Nah, jadi dari riset yang telah dilakukan atau penelitian yang telah dilakukan, penggunaan Python itu efektif banget untuk membenarkan ejaan gitu daripada kita
membenarkan manual, kita bisa menggunakan Python untuk mengkoreksi ejaan. Nah, di poin kedua, metode ini lebih efisien dibandingkan pemeriksaan manual. Nah, jadi daripada kita periksa manual satu-satu, misalkan ada banyak kata, kita periksa satu-satu nih. Nah, pasti aja kalau kita kan ada yang namanya kelewat gitu, atau lupa, atau ya salah gitu ejaannya. Nah, itu kan pasti yang namanya manusia pasti kayak gitu. Nah, penggunaan Python ini lebih efisien gitu, lebih efektif, cara perbaikannya lebih benar seperti itu. Nah, sarannya mengembangkan antarmuka pengguna untuk meningkatkan aksesibilitas gitu. Jadi karena di sini formatnya dalam Google Colab, yang pasti hasilnya dalam bentuk terminal gitu atau CLI aja gitu, nggak bisa dalam bentuk tampilan grafis atau UI seperti itu. Nah, yang kedua, integrasi dengan aplikasi web atau seluler untuk fungsionalitas tambahan. Jadi karena di sini bentuknya dalam terminal gitu, jadi perlu integrasi dengan aplikasi web seperti itu. Jadi perlu dibuat websitenya untuk tampilannya lebih bagus gitu dan fungsionalitasnya lebih banyak seperti itu. Nah, ini hasil dari perbandingannya. Nah, di sini di teks asli. Nah, di sini kan ada typo-typo nih. Belajar. Nih, di sini ada bahasa Indonesia nih typo nih, rumah juga typo, komputer juga typo. Nah, setelah dikoreksi, nah hasilnya ini, saya belajar bahasa Indonesia di rumah menggunakan komputer. Hasilnya sangat-sangat akurat berdasarkan dataset KBBI seperti itu. Nah, di tabel kedua di sini ada perbandingannya nih. Ada kata asli, koreksi, skor keyakinan, jenis kesalahan, dan juga saran alternatif. Nah, di sini ada kata belajar misalkan. Nih, yang tadinya typo BLAJAR nih, dikoreksi menjadi belajar. Dan skor keyakinan itu sampai 86. Gitu. Jadi sangat-sangat mirip. Tuh. Nah, jenis kesalahannya tuh kekurangan huruf. Nah, ini alternatifnya nih. Di sini ada kata-kata yang mirip juga, tapi secara akurasi lebih rendah daripada kata belajar ini. Seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.